Hai adik-adik, kembali lagi ya di channel kakak Adanvi Channel. Kali ini kakak bakal ngejelasin berbeda dengan yang sebelumnya ya. Sebelumnya kakak ngejelasin materi-materi mengenai tentang kelas 8. Sekarang kakak bakal ngajarin materi bahasa Indonesia mengenai kelas 7, yaitu teks laporan hasil observasi. Nah, di sini ada 4 cakupan materi yang bakal kakak bahas. Yang pertama adalah pengertian teks laporan hasil observasi. Yang kedua, struktur teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, ciri-ciri observasi. Dan yang keempat adalah langkah-langkah observasi. Jadi, tonton terus videonya ya sampai habis supaya kalian mengerti mengenai teks laporan hasil observasi. Pengertian teks laporan hasil observasi adalah sebuah teks berupa pengamatan tentang peristiwa kejadian yang terjadi. Dan teks laporan hasil observasi digunakan untuk sebuah laporan peristiwa, pengamatan atau penelitian, serta pengalaman. Ini dia, di sini ada struktur teks laporan hasil observasi, terdiri dari 3 bagian, di mana bagian pertama adalah definisi umum. Definisi umum berisi pengertian sesuatu yang dibahas, dan definisi umum ini memiliki kata kunci ya, yaitu adalah, yaitu, merupakan, dan ialah. Pada bagian kedua terdiri dari deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini berisi gambaran tentang sesuatu yang dibahas secara terperinci, atau lebih diperjelas lagi ya. Nah, yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat merupakan bagian yang berisi manfaat atau kegunaan dari sesuatu yang dibahas. Ini dia, ada ciri-ciri observasi. Di sini kakak bakal ngejelasin 4 ya. Yang pertama adalah direncanakan secara runtut. Yang kedua, data hasil kegiatan observasi bersifat meyakinkan. Maksudnya, data hasil yang kita lakukan ini tidak bersifat bohong dan dapat meyakinkan banyak orang. Yang ketiga, ini lebih mendukung dari ciri-ciri yang kedua ya, di mana hasilnya dapat dicek dan dibuktikan kebenarannya. Yang keempat adalah menggunakan bahasa yang jelas, tidak berbelit-belit, dan mudah dipahami. Langkah-langkah dalam melakukan observasi dapat dilakukan dengan 3 cara ini ya. Yang pertama, melakukan kegiatan observasi. Yang kedua, membuat kerangka teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, menyusun teks laporan hasil observasi. Dalam melakukan kegiatan observasi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika melaksanakan observasi, di mana yang pertama menentukan tujuan dan fungsi kegiatan observasi. Kenapa kita harus menentukan tujuan dan fungsinya? Supaya kegiatan observasi yang kita lakukan ini tidak sia-sia nantinya. Yang kedua, melakukan survei tempat dan melanjutkan observasi. Yang ketiga, meneliti narasumber sebagai bukti penguat dan sumber acuan. Setelah itu, membuat kerangka teks laporan hasil observasi harus disusun berdasarkan data catatan hasil pengamatan yang telah dilakukan, di mana catatan itu ditulis dengan kalimat singkat dan padat, berpedoman pada struktur teks laporan hasil observasi, baik tertulis maupun lisan. Yang terakhir adalah menyusun teks laporan hasil observasi. Pada prinsipnya, menyusun kembali hasil kegiatan, pengamatan, atau penelitian secara runtut berdasarkan fakta yang ada. Nah, segitu aja ya video dari kakak. Semoga yang kakak kasih ini bisa bermanfaat ya buat kalian. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya channel kakak Adanvi Channel.